silakan duduk. Oke. Nopal, gimana kabarnya Nopal? Alhamdulillah baik. Oh baik. Habis dari mana tadi? Dari depan Oh dari depan. Sama siapa aja sih? sendiri. Oh sendiri. Jadi seperti yang dijelasin sebelumnya ya, kan kita bakal pengen ngelakuin yang namanya konseling perorangan sebelumnya. Jadi ini sudah kita tetapin ya. Nah di sini kakak mau nanya, apa Nopal tahu apa itu konseling perorangan? Tidak. Ya tidak ya. Jadi konseling perorangan itu adalah antara konselor dan konseli, dan kita akan membahas masalah apa yang dialami oleh Nopal, dan kita akan mencari jalan alternatif keluarnya dan mencari solusinya dari masalah yang dialami tadi. Oke. Nah, dan dari sini itu konseling perorangan itu ada yang namanya seorang konselor, kakak yang sebagai seorang konselor, dan kamu sebagai si konselinya. Nah, dan di sini itu caranya kita duduk berhadap-hadapan seperti ini. Kenapa seperti itu? Biar kita menjadi lebih akrab dan juga suasananya juga lebih tenang gitu. Nah, dari konseling perorangan ini, kita juga ada beberapa asas. Nah, asas yang pertama ini ada asas kerahasiaan. Di asas kerahasiaan ini, dimana nanti saat Nopal bercerita apapun itu masalah yang dialami tadi, itu tidak akan kakak umbar dan tidak akan kakak ceritakan ke siapapun, dan itu cukup kita saja berdua yang tahu, dan kakak akan merahasiakan ini dan tidak akan diceritakan ke siapapun. Paham? Nah, lalu selanjutnya itu ada asas keterbukaan, dimana nanti Nopal bakal cerita semuanya harus terbuka, tanpa harus ditutup-tutupi, tanpa dikurang-kurangi. Kan sudah kakak rahasiakan sebelumnya, jadi Nopal tidak perlu takut kakak umbar atau ceritakan kepada siapapun. Lalu, nah kakak di sini juga mau nanya, Nopal kelihatan kesini apakah secara sukarela? Ya, secara sukarela. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau begitu berarti Nopal datang ke sini secara sukarela dan tanpa ada keterpaksaan ya. Ya. Oke. Lanjut, kita masuk aja ya ke pada masalah yang apa Nopal alami gitu. Nopal boleh deh cerita apa masalah Nopal sih yang Nopal alami jadi masalah Nopal. Terserah itu mau dari pengalaman di rumah kah atau di sekolah kah, terserah yang ingin Nopal ceritakan. Jadi gini Kak, saya Nopal mempunyai masalah dalam belajar di sekolah, itu belajar kimia. Jadi apakah ada solusi dari itu Kak? Oh, dari pelajaran masalah kimia. Nah, Ya. emang itu masalah yang Nopal alami itu kenapa dalam pelajaran kimianya? Karena Nopal tuh sulit tuh menghitung-hitungnya Kak. Dan Oh, tidak bisa menghitung-hitungnya. tidak bisa menghitung-hitungnya atau memang karena rumus-rumus kah atau Iya, Nopal? karena rumus-rumus juga. Rumus-rumus juga. Iya. Emang kenapa bisa kayak gitu? Apa Nopal kurang memperhatikan kah? Atau ada yang kurang dari penjelasan guru atau apapun? Coba Nopal jelasin terlebih dahulu biar kakak lebih tahu kenapa. Mungkin karena Nopal tidak terlalu memperhatikan guru menerangkan, jadi Nopal tidak bisa memahami pelajaran tentang kimia itu, apalagi tentang di rumus-rumusnya. Jadi Nopal sebenarnya tidak terlalu suka juga dalam perhitung-hitungan itu atau bagaimana? Ya, tidak suka dengan perhitung-hitungan. Begitu. Nopal kan sekarang SMA ya? Iya. Oh, iya, jadi Nopal kan SMA. Jadi apalagi di kurikulum Merdeka ini belum ada ditetapin IPA atau IPS gitu. Berarti di sini Nopal ngerasa susah dalam pelajaran kimia. Iya. Dalam pelajaran kimia itu Nopal susah dalam menghitung-hitung, apalagi dalam rumus. Iya, benar. Dan di sini yang salah tadi Opal bilang apa? Karena kurang memperhatikan. Iya. Nah, dengan begitu berarti Nopal yang kurang memperhatikan kan? Iya. Nah, terus selain itu apalagi apa yang Nopal alami dalam pelajaran selain itu? Apalagi yang merasa sulit? Tidak ada, cuman hanya itu saja. Dalam hanya sulit dalam belajar kimia, itu saja. Apalagi kan Nopal kan nanti juga mau masuk ke jenjang kelas
2 atau kelas 3-nya kan ya. Pasti nanti Nopal ada pemilihan masuk penjurusan itu mau IPA atau IPS. Nah, berarti Nopal di sini permasalahannya itu kayak gimana nih? Berarti Nopal itu nggak fokus di kimia kan? Ya kak. Jadi ini buat saran untuk Nopal. Nah, Nopal itu tuh bisa dalam perhitungan ataupun nanti di rumus-rumusnya. Kakak yakin itu. Maka dari itu, Nopal berusaha terus dalam belajar dan terus tingkatkan belajarnya lagi. Lebih memperhatikan guru. Jangan memperhatikan guru saja, pasti Nopal di rumah juga harus rajin-rajin belajar. Terus juga Nopal bisa belajar secara mandiri di rumah dengan Nopal ada HP pastikan. Nah, Nopal bisa dengan cara lihat YouTube. Nah, perhatikan di YouTube itu, belajar lagi, diperhatikan. Dan sebenarnya itu Nopal udah bisa mampu, cuman usaha Nopal harus ditingkatkan lagi. Nah, seperti itu. Baik kak. Lalu bagaimana dengan nilai-nilainya? Nilai alhamdulillah tidak ada yang jelek, itu kan nilai masih di rata-rata lah, masih di rata-rata. Masih di rata-rata, alhamdulillah. Cuman Nopal masih ngerasa kayak kurang berarti ya. Iya. Nah, nggak apa-apa, itu tuh bagus tuh Nopal, bisa kayak gitu lebih ditingkatin lagi belajarnya. Lalu dengan Nopal yang merasa kayak gitu, bagaimana perasaan Nopal dengan nilai yang masih kurang puas karena belum bisa menguasai satu pelajaran itu. Masih kurang pas. Nah, dengan yang sudah kita bahas tadi, pasti Nopal tahu kan gimana harusnya nanti ke depannya dengan Kakak bilang tadi. Tahu kak. Nah, tahu. Jadi di dalam kimia itu gurunya menjelaskannya apakah sudah secara detail kah atau gimana? Secara detail sudah, tapi Nopal ini yang tidak bisa sulit untuk memahami materinya itu. Kenapa Nopal nggak mau bertanya kepada ibu saat tidak ngerti gitu, Bu, saya tidak paham. Kenapa tidak Nopal tanyakan? Ya, Nopal karena Nopal orangnya pemalu untuk bertanya itu, makanya tidak bisa memahami materinya itu. Malu ya. Nah, dengan kata malu itu gimana jadinya? Merasa rugikah atau gimana akhirnya? Iya, merasa rugi. Mungkin di sini Nopal bisa berlatih lagi untuk bertanya kepada ibu bila tidak pandai ini. Kalau Nopal malu bertanya di saat ibu menerangkan, Nopal kan bisa bertanya maju ke depan secara langsung, bertanya ke ibu atau di ibu, saya ingin bertanya, jelaskan ulang. Karena dari dalam belajar itu Nopal, mau salah atau benar, guru tuh ataupun yang lain tidak ada yang menyalahkan. Saat kita salah, guru itu tidak ada yang marah. Karena dalam itu kita masih proses belajar, jadi guru memaklumi itu. Kalau kita salah dalam belajar, pasti guru akan membenarkan, tidak ada yang bakal mendiamkan kan. Jadi mungkin Nopal bisa lebih berani lagi, tingkatin lagi, dan itu tidak akan merugikan Nopal, maksudnya tidak akan malu atau dicemoohkan. Percaya saja sama ibu, karena setiap guru-guru seperti itu, mau itu salah atau benar, tidak ada guru yang marah. Yang penting jangan malu untuk bertanya atau maju ke depan, seperti itu. Baik, ke depannya Nopal akan berubah agar Nopal bisa dapat memahami pelajaran kimia itu. Bagus kalau kayak gitu Nopal ya, berarti senang kakak dengernya. Nopal harus lebih tingkatin lagi, jangan juga untuk malu bertanya sama guru. Dan juga tadi dari permasalahan itu kita sudah tahu kan ya, Nopal harus rajin lagi belajar, memahami lagi. Bila ada waktu luang atau apa, jangan di sekolah saja belajar, tapi juga di rumah, tingkatkan terlebih lagi. Oke, seperti itu. Mana perasaan Nopal setelah mengungkapkan apa yang masalah dialami oleh Nopal? Agak sedikit lega karena bisa
menceritakan itu kan bagaimana permasalahan Nopal di sekolah supaya Nopal bisa meningkatkan lagi belajarnya. Alhamdulillah kalau kayak gitu ya Nopal. Apa Nopal akan lebih rajin lagi belajarnya? Ya tentu saja, tentu Kak. Nah, oke. Dengan Nopal bilang tadi, itu harus ditanamkan dalam diri Nopal, jangan hanya saja diucapkan, tapi dilakukan. Dengan begitu, Nopal juga kan nantinya buat diri Nopal kan, dengan Nopal tadi merasa itu kurang, nilainya masih di rata-rata, dan Nopal juga pengen kan untuk meningkatkan lagi. Kalau Nopal udah dalam tingkat nilai yang bagus, gimana perasaan Nopal pastinya? Pastinya senang lah Kak, karena bisa mendapatkan nilai yang sangat tinggi itu kan. Nah, maka dari itu Nopal harus rajin-rajin belajar ya, dan juga tingkatkan lebih lagi. Dan jangan hanya di pelajaran itu, tapi juga di pelajaran lain-lainnya. Ya, Kak, baik, Kak. Apa masih adakah yang ingin Nopal ceritakan lagi? Tidakkah hanya itu saja Kak permasalahannya? Oke, hanya itu saja ya. Berarti kita cukupkan sampai di sini saja untuk konselingnya. Apakah sudah benar merasa lega? Sudah Kak, sudah merasa lega karena ya itu tadi. Oke, kalau begitu dengan apa yang Nopal ceritakan tadi, ini menjadi rahasia kita, dan apapun itu juga akan Kakak simpan. Dan untuk Nopal kedepannya lebih semangat lagi, tingkatkan lagi belajarnya, dan juga tetap sungguh-sungguh ya. Ya Dan baik jangan Kak, lupa terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Oke, sudah selesai ya. Berarti kita cukupkan saja untuk konseling perorangan kita pada saat ini. Ya Kak, baik Kak, terima kasih Kak atas waktunya. Iya, Nopal sama-sama. izin pamit untuk pergi jalan lagi ya Kak. Iya, baik. Misi Kak. Iya, sama-sama.